Hai and hello sob semuanya. Selamat datang kembali tentunya hanya dalam konten serunya sepak bola bersama gue sendiri Nunuy dan di channel YouTube tentunya Nunuy Zulhilmi. Oke sob, kali ini merupakan konten serunya sepak bola ulangan gue record karena bahkan ada konten yang gue buang juga yang gue bakar, yaitu konten Arema versus Persebaya di mana pertandingan berhasil draw. Enggak gua upload lagi ke YouTube karena audionya ternyata suaranya kemut, audionya nggak ada suaranya sama sekali. Begitu juga dengan konten bahasan gua kali ini, yaitu konten bahasan skuad final Timnas U23 SEA Games. Oke sob, di sini gue pengen membacakan dan sekaligus mengomentari tentang para pemain final picks yang terpilih untuk SEA Games ini. Dan langsung aja di 3 kiper ada ya tidak bisa dibilang tidak berubah ini. Cahya Supriyadi, Dava Basya dan Muhammad Ardiansyah. Di pemain belakang yaitu Doni Tripamungkas, layak banget Frankie Misa, Dion Marks, Kadek, Kakang, dan Muhammad Ferrari, Robi Darwis, dan Raka Cahyana, di mana Muhammad Ferrari juga salah satu pemain SEA Games yang juara edisi sebelumnya dan kembali terpilih. Dan nampaknya di sini Pep Indra Guardiola Safri akan memakai formasi nampaknya sepertinya 4-3-3 sob, di mana 4 pemain center back kemungkinan besar ya dimatangkan, disiapkan di sini, yaitu ada Kakang Rudianto, Ferrari, terus Dion Marks dan Kadek Arel. Tetapi kan karena ada Kakang, ada Ferrari juga yang bisa bermain 3 back menjadi back sayap, kemungkinan bisa bermain 3 back, cuman lebih condong ke 4 back gua kalau porsi kategori pemainnya seperti ini. Oke. Masuk ke pemain tengah ada Ananda Raihan, ada Raihan Hanan, ada Rivaldo Pakpahan, ada Tony Firmansyah, ada Zanadin Arif. Tony Firmansyah layak banget nih masuk di squad ini. Dan ya karena di Persebaya beberapa kali juga diturunkan menjadi line up dan gue bilang masih condong berkontribut lah sob. Oke. Ada kinerjanya bagus, duel-duelnya oke. Terus ada Zanadin Faris, terus ada Ivar Jenner. Ivan Jenner yang bisa dibilang edisi selanjutnya pengen keluar dari Utrecht. Dia masih berkecimpung atau terlibat di Utrecht Junior, di Young Utrecht, dan ya bisa dibilang di Young Utrecht juga dia karena dia masih di Young Utrecht kan. Kalau di edisi sebelumnya dia tidak bisa membela pas saat SEA Games kan karena ya sering masuk edisi line up, dan di musim yang baru ini dia lebih dipercayanya disingkirkan dari skuad tim utama ya, walaupun di skuad tim utama di musim lalunya sering menjadi penghangat bangku cadangan aja. Tetapi ya tentunya kalau dibutuhkan klub itu kan termasuk di luar agenda kalender FIFA, ya tidak bisa diizinkan. Tetapi kan ini dia cuman masuk yang Utrecht, dan kemungkinan dia tidak memperpanjang kontrak, pengen keluar dari Utrechtnya. Makanya dia greget banget pengen membela Timnas U23, pengen mempertahankan gelar, sama seperti alasannya seperti Mauro Zylstra, mirip-mirip lah. Tetapi yang kekeh banget pengen minta izin dari klub kan si Ivar Jenner ini. Terus Hoki Caraka, terus Rafael Strike di posisi depan. Kita melangkah ke pemain depan sob ya. Terus ada Jens Rappen, Rahmat Arjuna, Marcelino Ferdinand, yang di squad SEA Games edisi sebelumnya juga salah satunya. Terus ada Mauro Zylstra. Ya kemungkinan ini kita tahu Marcelino bisa dipakai di nomor 10 bergantian dengan Rafael Strike, atau Rafael Strike kan kalau
di beberapa podcast, contohnya di Sport 77 yang kemarin dia juga mengungkapkan lebih senangnya bermain di left winger, dia bisa masuk tekuk cut inside ke dalam melakukan shooting. Dan kalau di kelompok umur, Rafael Schreck sering melakukan shooting dari luar penalti dan lumayan cukup bagus. Semoga bisa menularkan hasrat itu kembali ya. Terus daftar pemain yang dicoret dari timnas U22, yaitu pertama ada Brandon Schoenemann, terus ada Michael Tata, Alvarez Buffon, terus ada Wigi Pratama, terus ada Rai Farandi, ada Ricky Pratama, dan Ikram Al-Ghifari. Oke sob, dan tentunya tidak lepas dari nama yang sayang banget menurut gue ini. Sebetulnya dia masih layak banget berdamping untuk di lini tengah timnas U23 saat ini, yaitu Arkan Fikri bersanding dengan Ivar Jender di lini tengah. Kenapa sih dia nggak masuk squad gitu? Sangat disayangkan sekali ini, menurut gue tanda tanya besar. Cedera dia enggak, kalau nggak salah dia masih main tuh pertandingan besar kemarin, Arema versus Persebaya. Kenapa sih dia nggak dimasukkan? Kenapa? Why? Gue butuh alasan make sense-nya, gue butuh alasan kuatnya gitu. Memang dia sudah, ya kalau untuk berbicara di timnas senior oke lah dia nggak masuk karena saingannya Tom Haye, terus saingannya siapa lagi tuh, banyak deh saingan, bahkan si Verdong aja bisa bermain di posisi itu. Tetapi kalau di timnas U23 ini masih gregetan, gue masih layak masuk kalau menurut gue sob. Oke. Sangat disayangkan sekali nama Arkan Fikri tidak masuk kalau menurut gue sob. Cuman kalau secara keseluruhan juga, kalau kayak gue melihat beberapa hari ini terakhir, gue melihat wawancaranya Hoki Caraka, kan ketika Pak Ketum dan Pak Menpora, Pak Erick Thohir membicarakan target timnas bola putra, yaitu finalis lah, juara kedua berarti kan targetnya, dan timnas putri juara pertama. Tapi kalau kita berbicara sedikit lah untuk timnas putra ini, timnas putra U23 ini ya gue bilang masih layak banget untuk ditargetkan sebagai gold medal gitu sob. Oke. Dan Hoki Caraka juga menjawab dengan kepedeannya. Kita tahu Hoki Caraka sekarang bukan bisa dimainkan dengan sebagai center forward aja ataupun striker di tengah aja, tetapi dia bisa bermain di wing seperti yang bisa dimainkan di Persita. Beberapa kali dia bermain di posisi penyerang kanan juga. Dan tentunya Hoki ada peningkatan di penampilannya bersama Persita kalau menurut gue sob ya. Kalau gue menonton pertandingannya bersama Persita beberapa kali terakhir ini, ya Hoki masih layak lah untuk dibawa timnas tersebut. Dan makasih banget Hoki atas inspirasi mentalnya tetap ingin membawa pulang emas SEA Games dari Thailand untuk sepak bola putra. Semoga aja terwujud ya. Kita nanti baru bisa lihat ketika permainannya mengalir, permainannya perbaikan dari yang uji coba sebelumnya gitu kan. Dan satu lagi yang diwawancarai itu si siapa namanya, Ferrari, ketika diwawancarai oleh wartawan, dia bilang kalau kurang lebih jawabannya seperti ini, mohon maaf kalau gue salah gitu kan ya. Squad ini tidak jauh berbeda dengan squad SEA Games edisi lalu ketika kita mendapatkan gold medal, kurang lebihnya sama kuatnya, sama baiknya gitu. Dan ya kalau kita ngelihat di sini ada Ivar Jenner, ada siapa lagi, ada siapa strikernya, Mauro Gilstra. Seharusnya bisa lebih, cuman kalau dibilang sama ya semoga emang beneran kuat gitu. Tapi ya skema kan berpengaruh gitu, permainan mempengaruhi skema, skema berpengaruh terhadap permainan. Apakah skema kita bisa belum tentu pemain yang bagus
bisa nyetel dengan skema, bisa menyatu dengan skema. Ya semoga skema yang disajikan Coach Indra Safri juga nggak monoton dan ya cocok kepada para pemain. Jadi para pemain bisa apa ya? Bisa greget, bisa mengeluarkan kemampuan utamanya gitu kan. Ya terus ya semoga apa namanya negara-negara lain pesaingnya seperti Thailand, Vietnam, negara-negara kuat lainnya nggak timnya nggak jauh berbeda dari edisi sebelumnya gitu kan. Ya otomatis ketika dia ketemu juara bertahan, otomatis bakal ketemu semangat berlebih untuk mengalahkannya, untuk menjatuhkannya. Ketika Thailand bertemu Indonesia, wah juara bertahan nih, ya ayolah habiskan mumpung kita bermain di kandang kita. Kita harus punya mental berlebih lagi, apalagi bermain di luar kali ini. Oke, sekian sob untuk konten serunya sepak bola kali ini. Jika kalian menyukai dan menikmati konten serunya sepak bola, jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Dan kita harus dukung terus sepak bola di negeri kita. Semangat timnas U23 yang mau SEA Games, dan nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Semoga hasilnya bikin kita tersenyum. Oke, amin ya robbal alamin. Bye bye. Jaga kesehatan kalian.